Hai anak-anak, selamat pagi. Caoan, good morning. Boker tov. Mari kita berdoa. Woman cai tian sang te fu. Bapa kami di surga. Woman kan xie ni. Jing tian zhao sang. Woman kei jing pai ni. Kami berterima kasih pada pagi hari ini kami dapat menyembah Engkau. Ciu ni semen woman de cui. Mohon Engkau mengampuni semua dosa kami. Ciu ni pangcu. Woman Engkau Chan me ni xie ni te hua. Bantulah kami agar dapat memuji Engkau, bahkan belajar firman-Mu. Rang ni te ming te yung yao, supaya nama-Mu dimuliakan. Fung Yesu Ming. Dalam nama Yesus, woman tau kau, woman kansie. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar. Kemungkinan kalian belum pernah menyanyi lagu ini ya. Setiap langkah. Mei pu ken sui cu. Setiap langkah selalu mengikuti Yesus. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Yang akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan. Ku ikut Yesus. Tidak susah ya? Setiap langkahku. Ya, 1, 2, 3. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Yang akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan. Ku ikut Yesus. Sudah hampir bisa ya? Saya harap anak-anak nanti bisa menghafalkannya ya, dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. 3, 2, 1. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Yang akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan. Ku ikut Yesus. Ya. Sekarang yang di sebelah kanan saya saja ya. Saya tidak ikut nyanyi ya. 3, 2, 1. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Ia akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan. Ku ikut Yesus.
Masih sedikit false ya. Oke, sebelah kiri saya. 3, 2, 1. Dia akan setiap langkah waspada. Ya, seperti membaca puisi ya. Nadanya belum ya. Ayo kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Setiap langkahku selalu ikut Yesus. Ia akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, inilah jalan kemenangan. Ku ikut Yesus. Ya. Lain kali kita akan belajar bahasa Mandarin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar banyak tentang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Ya, Abraham itu artinya bapak segala bangsa atau bapak dari banyak bangsa. Kenapa begitu? Karena Abraham itu dia percaya Yesus. Oke? Sehingga kita yang percaya Tuhan Yesus bisa memanggil Abraham sebagai bapak rohani. Bapak apa? Bapak rohani. Nah, Abraham itu ditulis di Alkitab. Anak-anak di rumah punya Alkitab, bisa membacanya ya. Dari pasal 11, pasal berapa? Sampai pasal 25. Coba tangannya begini. Pasal 11 sampai pasal 25. Pasal berapa? 11 sampai pasal 25. Nah, kita melihat Abraham sebelum dia diberi nama oleh Tuhan dengan nama Abraham yang artinya bapak banyak bangsa, dia namanya adalah ini. Coba baca. Abram. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ayah dari Abram bernama Terah. Ya, mereka tinggal di Ur Kasdim. Di mana? Di Ur Kasdim, ya, di daerah Babel. Dan mereka pindah ke Haran. Nah, dari Haran itulah Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan ya keluarganya, hartanya, kampung halamannya untuk pergi ke tanah perjanjian yang disebut tanah Kanaan. Terah mempunyai banyak anak. Punya banyak bagaimana? Banyak anak. Tetapi yang ditulis ya di dalam Kejadian pasal 11 ada 3 anak laki-laki, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Tetapi Haran ini kasihan. Dia sebelum bapaknya mati, dia sudah mati. Dia punya satu anak namanya Lot. Namanya siapa? Lot. Akhirnya Lot itu diambil ya jadi anak angkat oleh Abram. Ya, seperti anak angkat ya, kemenakan dia ikut Abram. Nah, tadi saya sudah katakan nama Abram artinya apa? Ayahku hebat, ya, nama lama. Nah, kemudian Abram dia menikah dengan istrinya yang bernama Sarai. Nah, Sarai ini bapaknya juga Terah, tapi mamanya beda dengan Abraham. Mereka saudara
tetapi saudara beda mama. Paham? Abraham punya istri namanya Sarai. Sarai itu bapaknya Terah sama dengan bapaknya Abraham, tapi mamanya berbeda, ya. Jadi Abraham itu abang tiri, Sarai itu adik tiri. Ya zaman dulu boleh ya, kalau zaman sekarang tidak boleh. Nah, tetapi mereka apa itu mandul? Tidak bisa, bukan melahirkan, tidak bisa mengandung dan melahirkan anak. Nah, tetapi pada saat Abraham berusia 75 tahun, ya, dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan. Dia belum pernah ke tanah Kanaan loh. Zaman dulu tidak ada YouTube, zaman dulu tidak ada Google Map. Dia nggak tahu tanah Kanaan itu seperti apa. Tetapi dia percaya kepada Tuhan loh. Tuhan tidak akan memberikan kita sesuatu yang tidak baik. Ingat baik-baik ya. Tuhan selalu memberikan kita segala sesuatu yang terbaik. Kalian punya berapa jempol? 2. Tuhan selalu memberikan kepada kita bagaimana? Yang paling baik. Kalau kita percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu Abram disuruh ke tanah Kanaan, dia tidak tahu bagaimana keadaan tanah Kanaan. Dia berangkat ketika ayahnya Terahnya sudah mati. Dia membawa serta bukan hanya Sarai istrinya, tapi dia membawa siapa? Lot kemanakannya. Nah, sekarang saya kasih tahu kalian ya. Apa gelar dari Abraham? Bapak banyak bangsa. Ada enggak anak banyak bangsa? Ada enggak? Tidak ada ya. Kemungkinan seorang manusia di dunia, dia bisa punya 2 kewarganegaraan. Ya, seperti orang Israel. Mereka banyak yang warga negara Amerika, sehingga pasportnya 2. Ya, Indonesia belum boleh, tapi ada negara tertentu boleh. Nah, tetapi banyak orang bisa banyak bahasa. Ya, kalian di sini belajar berapa bahasa? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin. Ya, sudah belajar 3 bahasa. Apalagi di rumah, kalau berbicara bahasa Dayak, 4 bahasa. Bahasa Batak, 4 bahasa Batak. Ya. Kemudian di rumah mungkin bicaranya bahasa Hakka, atau di rumah bicaranya bahasa Teochew. Ya, jadi sudah banyak bahasa. Nah, sekarang kita belajar selanjutnya. Abram dan Sarai tidak punya anak, ya, alias mandul. Nah, kalau kamu membaca kitab Kejadian, ya, khususnya anak-anak yang sudah kelas 4 ya, ke atas sudah bisa membaca. Nah, di dalam kitab Kejadian, dalam bahasa Ibrani ada kata teledot. Inilah riwayat. Ya, seperti Kejadian 24. Ya, begitu banyak ya. Inilah riwayat, inilah riwayat, inilah riwayat, inilah riwayat, inilah riwayat Abraham, ya. Jadi kitab Kejadian mengajarkan kita ya tentang sejarah ya, dari Abraham, dari Nuh, ya, dari Ishak, Yakob dan yang lain-lain. Ya, itu bukan cerita karangan, tetapi sungguh-sungguh terjadi. Ya, katanya yang dipakai apa? Toledot. Kata apa? Toledot. Inilah riwayat langit dan bumi dan seterusnya. Nah, sekarang karena anak-anak ya sudah berkali-kali belajar tentang Abram, maka menurut Alkitab ya, kita bisa ingat pelajaran Matius 5. Di situ ada 8 ucapan bahagia. Ada berapa? Ya, 8 ucapan bahagia. Yang pertama, Abram itu dia kaya. Dia apa? Kaya. Tapi rohaninya miskin. Ada orang miskin, rohaninya miskin.
Ya, Abraham tuh nanti ya, dia kaya, dia rohaninya juga dibuat kaya. Kenapa miskin? Karena belum percaya Yesus. Ya, sebelum dia percaya Yesus, dia kaya sekali. Ya, tapi dia miskin rohani. Yang kedua, kalau kita miskin rohani, Tuhan itu kasihan sama kita. Ya, dia membuat kita bertobat sehingga kita berduka atas dosa-dosa kita. Ya, kemudian kalau kita sudah percaya Yesus, apa yang dibuat ya dalam lubuk jantung kita? Lubuk jantung kita menjadi lemah lembut. Ya, lubuk jantung kita menjadi apa? Lapar dan haus akan firman Tuhan. Lubuk jantung kita suka membantu orang. Lubuk jantung kita disucikan dengan darah Yesus, disucikan firman Tuhan. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang membawa Injil damai. Ya, kalau sudah membawa Injil damai, nah yang terjadi kita akan dianiaya karena kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ya, di Amerika ini baru terjadi. Ada seorang namanya Charlie. Namanya siapa? Charlie. Dia selalu ditanya orang tentang Tuhan Yesus. Dia terus menjawab. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ada orang tidak senang, benci dengan dia, akhirnya dengan senjata laras panjang. Dia ditembak, kena apa? Lehernya, dan dia mati. Namanya siapa? Charlie. Masih ingat Yesus tidak? Yesus memberitakan kebenaran, akhirnya dia dibenci ya oleh pemimpin agama Yahudi, dia ditangkap, dia disalibkan. Ya, jadi kalau anak-anak ya berbuat baik akan mendapatkan apa? Aniaya. Mendapatkan apa? Aniaya. Nah, selanjutnya Kejadian pasal 11 tadi saya sudah singgung sebentar. Abram dipanggil ya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan hartanya, kampung halamannya, pergi ke tanah Kanaan yang dia belum tahu keadaannya seperti apa. Ya, misalnya kalau kita mau pindah rumah, kita perlu dulu melihat rumah yang baru, bukan? Betul tidak? Ya, saya tahu Leo ya, Nesia ya, baru pindah rumah kan? Ya, dari warung lama di Hanura, pindah ke Adi Sucipto, ya dekat dengan gereja. Pasti bapak mamanya lihat dulu ya rumah itu sebelum pindah. Tapi Abraham tidak punya kesempatan melihat. Tapi kenapa dia berani pindah? Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan yang lebih baik. Memberikan apa? Yang lebih baik ya. Jadi Abraham waktu dia pindah dari Haran ke tanah Kanaan, umurnya 75 tahun. Kita juga sudah belajar waktu dia berada di tanah Kanaan, hidupnya itu bukan lancar-lancar loh. Kalau kamu percaya Yesus, hidup kita belum tentu lancar-lancar. Ada kadang-kadang halangan. Halangannya apa? Mengalami kelaparan. Waktu di tanah Kanaan terjadi kelaparan, dia pindah ke Mesir membawa istrinya, dan Raja Firaun melihat istrinya Sarai begitu cantik. Terus dia bilang sama istrinya, "Istriku, waktu masuk Mesir, jangan bilang kamu istri saya loh. Kamu bilang saja kamu adik saya." Betul nggak istri dia adik dia? Betul tidak tadi? Betul, karena mereka satu ayah, lain ibu. Ya, Sarah itu adik tirinya. Dia takut ya, kalau ya Firaun mendengarkan Sarah yang cantik itu adalah istri Abraham, maka Firaun akan membunuh Abraham dan merebut Sarai. Dia takut. Dia apa? Takut, ya. Kalau percaya Tuhan Yesus, jangan takut. Ya, misalnya kalian tidak boleh takut. Ya, Ulangan. Ya, takut nggak dapat nilai baik, tiba-tiba nyontek. Oh, boleh nggak? Nggak boleh ya. Walaupun takut, kita harus bagaimana? Tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, dia apa? Berbohong karena takut. Selanjutnya, pada Kejadian pasal 13 juga sudah kamu pelajari, Abraham itu dibuat kaya oleh Tuhan. Kemudian kemanakannya Lot juga dibuat kaya. Tetapi ya waktu mereka kaya, ya sudah kalian pelajari, tempat mereka itu nggak cukup ya untuk kambing domba Abraham dan kambing domba Lot. Sehingga mereka harus berpisah. Jadi waktu berpisah,
dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Nah, Lot itu memilih dengan menggunakan matanya. Dia melihat tanah yang bagus, tanah Sodom. Dia pilih Sodom. Padahal Sodom itu tempat yang banyak orang jahat. Walaupun tanahnya bagus, subur, tapi banyak orang jahat. Kemudian Abram memilih tinggal di mana? Di Mamre. Di mana? Mamre. Ini ada hubungannya dengan kejadian yang sebentar lagi akan kita dengar. Nah, sekarang kita lihat. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 14. Pasal berapa? 14. Nah, Kejadian pasal 14 itu tentang perang dunia. Tentang apa? Perang dunia. Nah, perang dunia setelah air bah. Kenapa orang berperang? Nah, kalau kita melihat ada 4 raja melawan 5 raja. Kalau 4 raja lawan 5 raja, mana yang menang anak-anak? 4 atau 5? Kalau di sini yang menang 4 raja. Jadi waktu 4 raja lawan 5 raja, 4 raja yang menang. 4 raja dipimpin oleh raja yang bernama Kedor Laomer, Raja Elam dengan 3 raja. Kemudian lawannya Raja Bera, raja tempat yang namanya Sodom bersama 4 raja. Jadi Raja Bera dan raja-raja yang mendampinginya kalah. Dan akhirnya Raja Bera dan 4 raja lainnya harus menjadi budak dari 4 raja. Kenapa orang perang? Yang kalah menjadi hamba dari yang menang. Terus setiap tahun ya, 5 raja ini bawa emas, bawa kambing, bawa domba kepada raja yang menang. Wah, susah ya. Sudah kurang dombanya, harus kasih kepada raja lain. Mereka merasa jengkel. Ya, selama berapa tahun? 12 tahun. Berapa tahun? Terus bayar ya. Kalau zaman sekarang namanya dipalak. Tahu istilah dipalak nggak? Nah, ini istilahnya dipalak ya, dimintai duit. Nah, akhirnya Perang Dunia Kedua terjadi. Perang Dunia Kedua. Nah, waktu Perang Dunia Kedua tetap ya 5 raja lawan 4 raja karena 4 raja itu tiba-tiba tidak menerima kiriman kambing, tidak menerima kiriman emas, kiriman domba. Aneh ya. Sudah 12 tahun kita selalu mendapatkan hadiah gratis. Kok tahun ini tidak ada lagi? Wah, rupanya 5 raja itu menantang perang. Gak mau lagi kami kirim. Kami siap berperang. Nah, akhirnya Raja, siapa namanya tadi? Raja Elam memanggil 3 raja lainnya. Ayo kita pergi menyerang Raja Sodom dan kawan-kawan. Yang namanya Raja Bela. Apa yang terjadi? Mana yang menang? Perang Dunia Kedua. Sodom yang memberontak bersama 4 raja. Kalah lagi mereka. Jadi waktu mereka kalah, apa yang terjadi? Nah, Sodom kalah, rajanya lari. Rajanya apa? Raja Belanya lari. Nah, ada yang celaka. Kenapa? Ada seorang yang tinggal di Sodom, yaitu Lot. Siapa? Siapa Lot? Siapa Lot tadi? Temannya Abraham. Bukan teman. Keponakan Abraham ditangkap ya oleh Raja Elam. Dibawa hartanya, dibawa istrinya, dibawa anaknya, ditawan. Ditawan. Tetapi anak-anak, ada satu ya orang lolos. Satu orang apa? Lolos ya, nggak berhasil ditangkap. Dia tahu ya peristiwa ini sangat bahaya. Kalau Lot tidak cepat-cepat ditolong, bisa apa? Bisa apa? Mati. Dia datang kepada Abram melaporkan. Karena dulu Lot tinggal dengan siapa? Dengan pamannya. Jadi waktu melaporkan, apa yang terjadi? Abram takut nggak? Takut tidak dia? Dulu dia takut ya, waktu di Mesir. Dia bilang sama Sarai, jangan bilang kamu istri saya lah. Nanti saya dibunuh loh oleh Raja Mesir loh.
Kamu bilang saja kamu adik saya. Dia berbohong. Karena Sarai apa? Wanita yang cantik. Ya, dia takut dirinya dibunuh, Sarainya diambil ya oleh Raja Firaun menjadi istri. Nah, kali ini dia tidak takut. Kenapa? Kenapa menjadi tidak takut, anak-anak? Setiap langkahku selalu ikut Yesus. 1, 2, 3. Setiap Iya, kalau kita ikut Yesus ya, walaupun kadang-kadang mau timbul rasa takut, wah kita jadi apa? Berani. Nah, sekarang kamu lihat ya, Abram itu tidak serta-merta tinggal di dekat pohon tarbantin. Saya tanya anak-anak, SD dengan TK, mana yang lebih dingin? SD atau TK? TK. Kenapa? Karena di sini lebih banyak pohon. Lebih banyak apa? Dulu tidak ada AC, dulu tidak ada kipas angin. Kalau mau dingin tinggal di mana? Tempat yang banyak pohon. Karena Abram tinggalnya di dalam tenda. Di mana? Jadi kalau banyak pohon dibuat tenda, wah, tidak terlalu panas. Dia tinggal di dekat pohon tarbantin. Tanah itu miliknya orang yang bernama apa? Mamre, ya. Kemudian Mamre punya saudara namanya Eskol, punya saudara namanya Aner. Semua mereka menjadi kawannya Abram. Jadi apa? Saya tanya kalian kawan nggak dengan seluruh kelas? Atau suka ganggu kawan? Kawan tidak? Wah, kalau saya masuk ya, kelas 3, ada anak ya, ribut terus. Dudik gitu. Tuh. Ya kan? Kalau kawan nggak boleh meribut kawannya. Harus bagaimana? Baik, harus tenang. Nah, Abram berkawan dengan Mamre, berkawan dengan Eskol, berkawan dengan Aner. Mereka mendengarkan Abram lagi susah. Kenapa susah? Karena kemanakannya ditawan. Harus cepat ditolong. Dan Abram ini dia orang kaya. Orang apa? Dia punya pegawai 318 orang. Dan mereka ini Abram memimpin pegawai-pegawainya 318 orang bersama Mamre, Eskol, Aner pergi menantang raja yang menang perang. Ya, kalau kamu melihat olahraga ya, biasanya yang juara ya kuat ya. Kuat enggak? Kuat ya, tapi Abram ini dia percaya ya, dia bisa menyelamatkan Lot. Apa yang terjadi? Perang dunia ke berapa? 3 ya. Perang dunia pertama 4 raja lawan 5 raja. 5 raja kalah. Kemudian perang dunia kedua 5 raja berontak. 5 raja kalah lagi. Dan 5 raja ini sebagian lari. Sebagian apa? Tapi Lot ditangkap. Nah, jadi waktu perang dunia ketiga terjadi, Abram memimpin 318 orangnya bersama kawannya namanya siapa? Mamre, Eskol, Aner. Aner itu artinya laki-laki ya. Mengalahkan 4 raja perkasa. Wah. Raja Elam sudah perang 2 kali, nggak pernah kalah. Kok sekarang perang ketiga kali dikalahkan siapa? Abram tidak pernah perang. Tapi begitu perang, dia menang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membawa kembali siapa? Lot, kemanakannya, keluarganya, dan semua hartanya dibawa balik. Ya, bagus nggak? Bagus ya. Terakhir, kalau kamu lihat, ada setelah perang, Abram sekarang bertemu dengan raja yang tidak pernah ya dia temui sebelumnya. Raja itu bernama siapa? Melkisedek. Apa arti Melkisedek?
raja, dia juga imam, dia adalah Raja Salem. Ya, kalau kamu membaca tentang Melkisedek selain Kejadian 14, Mazmur 110 dan kitab Ibrani. Apa yang dia lakukan Melkisedek? Dia membawa roti dan anggur, ya, seperti waktu di gereja ada perjamuan kudus. Roti melambangkan tubuh Yesus, anggur melambangkan darahnya Yesus. Kemudian dia memberkati Abram. Kamu lihat ya, apa kata-katanya? 1, 2, 3 dibaca. Diberkatilah Abram oleh Allah Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, istilah Allah Maha Tinggi itu bahasa Ibrani-nya adalah El Elyon. Yang berikutnya, apa yang dikatakannya? Yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini diingat ya. Kenapa Abram bisa perang-perang? Mengapa? Mengapa Abram bisa menang perang? Tuhan telah menyerahkan musuhnya Abraham ke dalam tangannya. Kemudian Abram, ya, setelah diberi roti, diberkati, dia membawa apa? Persembahan perpuluhan kepada Melkisedek. Ya, 10% dari hartanya. Sekarang berikutnya. Abram bertemu dengan Raja Melkisedek, raja yang baik. Ini raja siapa? Raja Bera, Raja Sodom, raja yang tidak baik. Raja apa? Raja tidak baik ini kata-katanya tidak boleh diikuti. Ya, kalau diikuti bisa rusak. Nah, Raja Bera minta sama Abraham, berikan kembali orang-orangku yang sudah kau bebaskan. Abraham kasih dia. Kemudian dia bilang kepada Abraham, ambillah ya harta bendaku yang kamu berhasil dapatkan kembali dari Raja Elam dan kawan-kawan. Kira-kira Abraham mau nggak? Dikasih harta mau nggak? Dia tidak mau, karena dia tidak tamak. Dia bilang, saya nggak mau. Kenapa? Supaya jangan orang mengatakan Abraham itu kaya karena mengambil harta orang tidak percaya. Dia tidak mau. Ya, jadi hartanya Abraham dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Dari mana? Tuhan. Jadi kalau kalian di sekolah, ya harus belajar rajin, ya mendapatkan nilai yang baik. Dari mana datangnya? Dari mana? Dari Tuhan. Ya, jangan nilainya baik, hasil dari menyontek. Nggak boleh ya. Jadi dia tidak mau. Akhirnya apa? Dia bilang, kalau kawan-kawannya mau mengambil Mamre, Eskol, Aner, karena mereka bukan orang percaya, silakan. Silakan. Dia tidak larang ya. Kawan-kawannya mengambil barang pampasan perang. Tetapi dia bilang kecuali yang telah dimakan oleh budak-budakku. Ya, karena waktu mereka berhasil mengambil harta, ada makanan ya, kemudian sudah dimakan ya oleh budak-budaknya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang perang dunia keberapa? 1, 2, 3. Perang dunia ketiga, kenapa Abraham bisa menang? Karena siapa yang memberikan dia kemenangan? Tuhan telah memberikan Abram kemenangan. Jadi sekarang anak-anak, saya tanya kalian. Kalian mau pintar nggak? Siapa yang bisa memberi kalian pintar? Siapa? Tuhan. Ingat ya, semua yang baik datangnya dari Tuhan, ya. Tapi kamu harus rajin. Bagaimana? Belajar, ya, rajin baca firman, rajin berdoa, dan jadi anak yang baik di sekolah. Kita nyanyi sekali lagi untuk mengakhiri chapel kita. Oke? Setiap langkahku, 3, 2, 1. Setiap langkahku selalu ikut Yesus.
Ia akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, inilah ikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih sudah belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengingatnya dan melaksanakannya dan memberitakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Saya kembalikan ke guru yang bertugas.